Kita bersaat teduh, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Suara
2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau kamu bersumpah, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan zaman, mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan
pagi menjelang siang ini kami sidang jemaat-Mu ada atau berada di ruangan ini beribadah dan melayani Tuhan, dan biar semuanya berkenan kepadamu. Kami berterima kasih karena hari-hari kami disertai, dipimpin, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk banyak hal yang boleh terjadi yang Tuhan izinkan ada atas hidup kami. Dan satu hal yang kami tidak bisa lupakan, bahwa Engkau selalu hadir dan hadir dalam hidup kami. Karenanya itulah yang membuat kami kuat, membuat kami bertahan, membuat kami terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pagi ini kami akan kembali membaca merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami mengerti apa yang kami baca, mengerti apa yang kami dengar, dan kami dimampukan juga untuk melakukannya. Terima kasih banyak Bapa, hamba menyerahkan diri hamba sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Beracaralah Tuhan, jadikan hamba saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Taman Bunga Cibubur boleh berjalan dengan baik, ya. Dan minta maaf kepada sidang jemaat yang tidak bersama-sama karena tidak bisa menikmati suasana di Taman Bunga Cibubur. Kita berharap tahun depan, ya, tahun depan kalau boleh semua bisa ikut begitu, ya. Kita bersama-sama ada kebaktian Padang, baik itu nanti di Jakarta, dalam kota maupun di luar kota. Terima kasih untuk Pak Indra yang sudah mengkoordinir sehingga pelaksanaannya baik begitu, ya. Yang kedua, saya melihat di hadapan saya gitu, ya, di belakang ibu-ibu, bapak-bapak, ada jam baru yang sekarang menunjukkan 10.25. Jadi pengkhotbah akan tahu batas waktu berapa lama menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ini juga jam bisa membuat jemaat sakit leher, ya, karena berkali-kali harus melihat ke belakang begitu, ya. Tapi saya berharap tidak gitu, jangan dilirik lah. Yang kedua, terima kasih untuk Pak Ateng. Saya kurang tahu yang beli ini persembahan, ya. Terima kasih banyak juga untuk mic, stand mic ini, ya. Terima kasih untuk perhatian jemaat terhadap pekerjaan Tuhan, dan jerih payahnya tidak sia-sia. Juga termasuk kehadiran sidang jemaat yang selalu hadir di dalam ibadah. Kemarin ada perbandingan, gereja kita kebaktian Padang tidak banyak, tapi kalau ibadah minggu banyak. Ada gereja lain kebaktiannya banyak, ibadah hari minggunya tidak banyak. Gitu pengalaman kemarin, ya Pak Apris, ya. Dan puji Tuhan, tahun depan kita berharap banyak yang hadir di ibadah kebaktian Padang. Baik sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat 12 sampai ayat 14. Kisah Rasul pasal pertama ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kita membacakan secara bersama-sama sidang jemaat. Perikopnya rasul-rasul menanti-nanti. Kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius,
Yakobus bin Alpeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sepenggal kisah yang begitu singkat. Bagaimana setelah peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga, di hari itu juga para murid ini kembali ke Yerusalem. Mereka bukan berasal dari Yerusalem, ya. Mereka tersebar di Galilea sekitarnya. Bahkan Yesus sendiri dari Nazaret. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka pergi dari bukit yang tidak jauh, ya, Bukit Zaitun, yang seperjalanan Sabat, ya, itu sekitar 600 meteran gitu. Karena bangsa Israel mengatur, yang kecil-kecil pun diatur berkaitan dengan hukum Taurat begitu, termasuk hari Sabat, yang dimana orang tidak boleh bebas berjalan sejauh mungkin, tapi ada batasnya. Jadi mereka tidak jauh-jauh dari Bukit Zaitun ini menuju Yerusalem, dan di Yerusalem itu mereka menumpang, ya, di satu tempat yang otomatis tempatnya besar sekali sidang jemaat. Mereka berkumpul bersama, baik itu para rasul maupun para murid. Baik para rasul maupun para wanita begitu, ya. Beberapa wanita, dan termasuk di situ adalah saudaranya Yesus. Mereka berkumpul menantikan janji Bapa, dan di situ mereka juga bertekun di dalam doa. Ini sebelum peristiwa turunnya Roh Kudus sidang jemaat. Nah, dari kisah ini, sepenggal kisah yang sangat singkat ini, apa yang kita dapat? Kita mau belajar hari ini yaitu dengan tema belajar dari murid, belajar dari rasul, belajar dari murid-murid yang pertama setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita berkaitan dengan belajar dari para murid ini, bahwa para murid di sini menunjukkan ketaatan. Taat kepada siapa? Menunjukkan ketaatan kepada siapa? Tentu tidak lain adalah ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat, perhatikan di ayat yang ke-12 itu dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ini dikaitkan dengan ayat 4 sampai ayat 5 di pasal yang pertama dari Kisah Rasul ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus maksudnya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sidang jemaat, perhatikan ayat 4, ayat 5 dan ayat 12, atau dibalik, ayat 12, ayat 4, ayat 5. Para murid ini tidak langsung bubar sidang jemaat. Para murid ini tidak langsung kembali ke tempat mereka masing-masing. Sebenarnya ada kemungkinan dan tidak ada larangan bagi mereka, kalaupun mereka harus memutuskan baik secara pribadi maupun kelompok untuk meninggalkan Yerusalem begitu. Karena mereka tersebar di berbagai tempat, terutama di Galilea dan sekitarnya. Para rasul ini tadi ada alasan, termasuk perempuan-perempuan dan saudara-saudara Yesus,
Setelah berada di Bukit Zaitun, udahlah pulang dulu ke rumah begitu. Nanti balik lagi. Atau nantilah. Ya. Urusan nanti, yang penting balik dulu, ada banyak macam urusan. Dengan berbagai macam alasan. Tapi kita perhatikan di sini Bapak Ibu sidang jemaat. Para murid ini tidak langsung kembali ke tempat mereka masing-masing. Mereka ingat betul, mereka paham betul bahwa Tuhan Yesus sudah berkata untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Ada peristiwa yang mereka nanti-nantikan, ada peristiwa besar yang mereka akan alami, ada banyak hal yang mereka akan lihat dan diperlihatkan oleh Tuhan tentang apa yang akan terjadi di Yerusalem kalau mereka tetap berada di Yerusalem, yaitu tentang turunnya Roh Kudus, tentang datangnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus kepada para rasul dan kepada murid-murid yang lainnya, maksudnya kepada pengikut Yesus yang ada bersama-sama dengan kelompok ini. Bapak Ibu, mereka sekali lagi menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Bicara ketaatan Bapak Ibu tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Apalagi kepada Tuhan. Tapi kalau bicara ketaatan kepada Tuhan karena Tuhan tidak dilihat, maka banyak orang yang tidak taat. Lebih taat kepada manusia, lebih takut kepada manusia, lebih taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dibandingkan dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam komunitasnya. Tentu Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada para murid dalam komunitas murid waktu itu. Jadi mereka bersama-sama menangkap pesan itu, perkataan itu. Tapi untuk konteks kita masa kini Bapak Ibu, apa yang Tuhan ingin sampaikan atau apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Bapak Ibu secara pribadi, apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita dalam komunitas kita sebagai jemaat GKRI Epifania, sebagai jemaat Tuhan untuk masa kini, untuk hari-hari belakangan ini. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu dapatkan melalui perenungan firman yang ada, baik secara pribadi, keluarga, komunitas? Apakah kita menjadi orang yang sama seperti para murid, para rasul waktu itu setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, berada di dalam ketaatan? Orang Kristen dipanggil untuk taat, bukan untuk memberontak. Orang Kristen menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang selalu merindukan apa yang Tuhan ingin sampaikan dan apa yang Tuhan sudah sampaikan untuk dilakukan. Bapak Ibu, saya berharap kepada kita semua, termasuk saya sendiri, mari kita menjadi orang-orang yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Amin. Sekalipun tidak ada yang mengawasi kita. Kalau bicara peraturan, Bapak Ibu, di lampu merah, ya di perempatan, kita seringkali juga melanggar peraturan. Lihat dulu, ada polisi tidak? Kalau ada polisi, udah gak berani di garis zebra crossnya, ya betul ya, zebra crossnya di belakang. Bahkan sekarang dipasang CCTV, alat perekam. Tapi banyak juga yang tetap melanggar Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Katanya peraturan untuk dilanggar. Perkataan-perkataan kalau dikaitkan dengan Tuhan, ya udahlah, perkataan-perkataan Tuhan juga bisa dilanggar kok. Tuhan murah hati, Tuhan berbaik, Tuhan punya anugerah, penuh belas kasihan. Melanggar juga nggak apa-apa, tidak taat juga nggak apa-apa. Toh orang yang di sana yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya kacau, etika, moral, dan karakternya rusak, nggak apa-apa, mereka aman-aman saja. Ini strategi iblis untuk menjatuhkan kita Bapak Ibu. Ini adalah strategi iblis untuk membuat anak-anak Tuhan, membuat gereja Tuhan untuk tidak berada di dalam ketaatan. Pengaruh dunia begitu kuat Bapak Ibu.
prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sekarang ini sudah mulai dikompromikan. Apa yang tidak boleh menjadi boleh. Dengan adanya pluralisme, dengan ada kemajemukan, dengan atas nama kemanusiaan, atas nama demokrasi, atas nama kebebasan, maka kebebasan yang bablaslah yang ada, yang terjadi, Bapak Ibu. Tuhan tidak memaksa kepada Bapak Ibu dan saya untuk taat. Tuhan menuntut kepada kita untuk ada dalam kerelaan mentaati apa yang Tuhan ingin katakan, atau apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekali lagi sidang jemaat, sejauh mana kita mau menjadi orang-orang Kristen yang taat kepada Tuhan? Sudahkah saya ini sudah menjadi orang yang taat, jemaat yang taat, majelis yang taat, pendeta atau gembala sidang yang taat kepada Tuhan? Jangan-jangan kita suka nyelonong sendiri, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita jalan sendiri, suka-suka kita, tidak mau taat lagi kepada Tuhan. Jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berkembang, keluarga yang sehat, hamba Tuhan yang benar, majelis yang benar, itu adalah yang senantiasa taat dan semakin taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita menjadi orang yang semakin taat kepada Tuhan. Sekalipun harus bayar harga, sekalipun Bapak Ibu dan saya dilecehkan orang, sekalipun Bapak Ibu dan saya tidak disukai orang, kalau itu datangnya dari Tuhan, lebih baik kita dihina orang, dilecehkan orang, tidak dihargai orang, dimarahi orang, dijauhi orang, daripada kita tidak untuk taat kepada Tuhan. Amin. Jadilah sidang jemaat, jadilah kita orang-orang yang senantiasa menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Itu yang pertama, sidang jemaat. Yang kedua, kita perhatikan di ayat 13 sampai ayat 14, yaitu menunjukkan kebersamaan. Ada kebersamaan di sana, Bapak Ibu. Coba lihat, rasul-rasul disebutkan namanya. Lalu ada perempuan, salah satunya di antara perempuan itu ada namanya Maria. Lalu ada saudara-saudara Yesus. Kalau kita mau bagi, Bapak Ibu sidang jemaat, sudah ada 3 kelompok orang. Ya. Kalau kita bagi gendernya, laki-laki dan perempuan. Kalau kita mau bagi dari segi pelayanan, kebersamaan itu yaitu pelayanan kelompok elit dengan kelompok yang tidak elit. Tapi kita perhatikan di sini sidang jemaat, bagaimana mereka itu menyatu, mereka itu bersama-sama. Mereka tidak mengatakan, oh saya rasul, saya murid yang selama 3,5 tahun ini selalu bersama dengan Yesus, jadi kalian jangan ikut, nanti saja. Bapak Ibu kalau dilihat lebih jauh, ini jumlahnya tidak hanya 12 tambah saudara-saudara Yesus dan beberapa perempuan. Tapi untuk kelanjutannya itu Bapak Ibu ada sekitar 100 lebih orang-orang yang ada bersama-sama di Yerusalem yang menempati tempat yang mereka tempati saat mereka kembali dari Bukit Zaitun. Kebersamaan, kesatuan Bapak Ibu. Gereja itu bukan gereja yang eksklusif. Kalau namanya gereja, kalau namanya jemaat, makanya di dalam pengakuan iman rasuli yang kudus dan am, ada ya pengakuan iman rasuli. Apa itu kudus? Bahwa jemaat Tuhan, gereja itu sudah dikuduskan dari segi status oleh Yesus Kristus melalui kematiannya, melalui darahnya di atas kayu salib. Kudus. Bapak Ibu, lalu ada kata am. Am itu apa? Am itu umum. Siapapun boleh menjadi pengikut Tuhan. Amin.
dari laki-laki dan juga perempuan, dari orang tua sampai anak-anak, dari orang kaya dan orang yang sederhana, dari orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Gereja tidak boleh membeda-bedakan orang, dan jangan ada perasaan dalam diri kita. Kita membesar-besarkan diri, dan jangan juga ada di dalam diri kita mengecilkan diri kita. Bapak, Ibu, dan saya adalah sama di mata Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua adalah orang-orang yang ditebus melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kita ini sama berharganya, sama bernilainya di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Oleh karenanya mari kita tetap bersama-sama. Saya melaksanakan tugas saya. Tapi setelah saya turun mimbar sidang jemaat, saya sama dengan jemaat dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Ada perbedaan kita, Bapak Ibu? Enggak. Kita sama-sama mau maju bersama. Amin. Hadapi tantangan bersama. Ini sudah ditunjukkan oleh para murid gereja mula-mula, Bapak Ibu sidang jemaat. Mereka selalu ada di dalam kebersamaan. Bapak Ibu, kalau ada yang membuat pengelompokan, kalau ada yang memilah-milah, kalau ada yang membagi-bagi jemaat berdasarkan kelompok, berdasarkan kriteria, sehingga tidak mencair, Bapak Ibu, itu adalah kesalahan. Itu adalah kekeliruan. Kita ini sama. Amin. Bapak Ibu dipanggil menjadi jemaat Tuhan. Bapak Ibu ditebus dari dosa. Bapak Ibu dan saya sama-sama dijanjikan untuk menikmati janji-janji yang Tuhan berikan. Tantangan kita sama sebagai orang-orang yang dikatakan musafir. Ya. Mari kita jalan bersama-sama. Amin. Kita memajukan gereja ini juga secara bersama-sama, memajukan iman kita secara bersama-sama. Ya. Tidak ada ini kelompok kaum rohaniawan, ini kelompok pelayan, ini kelompok kaum awam. Tidak. Makanya saya senang di sini kita makan sama-sama kalau sedang makan. Kalau makan, Bapak Ibu. Ya, kurang tahu kapan lagi acara kebersamaan makan. Kapan, Bu? Makan bersama kebaktian Padang. Makannya, tapi yang dimakannya beda-beda, Bapak Ibu. Maksud saya makannya bersama-sama dan yang dimakan juga harus sama. Di tempat lain, Bapak Ibu, ada kelompok kaum elit, kelompok pendeta dengan kelompok majelis makan di tempat tertentu. Jemaat makan di tempat tertentu. Antara jemaat dengan para pelayan dibedakan, Bapak Ibu. Kalau saya tidak setuju. Saya pernah ada dalam suasana seperti itu, Bapak Ibu. Saya ambil nasinya, makanannya di tempat eksklusif, saya masuk di tempat yang biasa, yang dimana di sana banyak jemaat. Sebab di surga nggak ada dibeda-bedakan. Oh, ini pendeta majelis duduk di bagian tempat yang paling depan, jemaat di belakang.
Jemaat lagi yang malas ke gereja paling belakang. Kasian Ibu Ratmi sama Ibu Rini. Gak begitu Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama, amin. Makanya saya tidak pernah menunjukkan, oh ini saya gembala sidang di sini. Gak pernah Bapak Ibu. Saya sama dengan Bapak Ibu, cuman saya diminta secara khusus untuk melayani Bapak Ibu. Tuntutannya sama, kita sama-sama sebagai pelaku firman Tuhan. Bahkan berat. Saya gembala itu, sebagai pendeta itu berat Bapak Ibu. Ya. Tapi ini pilihan Tuhan. Saya juga harus taat di dalamnya untuk menerima, untuk menjalani apapun itu. Tapi kembali Bapak Ibu, kebersamaan ini penting. Amin. Tempat tinggal kita boleh berbeda-beda. Ada yang dekat, ada yang jauh dari gereja. Suku kita boleh beda. Ada yang dari Tionghoa, ada yang dari NTT, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ya, ada yang dari Dayak, ya. Ibu Ros Bataknya, marganya, tapi darahnya darah Sunda. Hanya dari sosialnya aja. Ya. Bapak Ibu, bukan kebetulan Bapak Ibu di sini. Jangan pernah, saya katakan dari awal, jangan pernah mengecilkan diri kita. Tapi jangan juga pernah membesarkan diri kita. Amin. Kita sama-sama kecil, kita sama-sama besar. Saya berharap kita maju sama-sama. Kita diberkati Tuhan sama-sama. Amin. Kita melayani Tuhan sama-sama. Kita menghadapi tantangan juga sama-sama. Tapi kita juga dibentuk harus bersama-sama di dalam Tuhan. Yang ketiga, sidang jemaat, perhatikan di ayat 14. Yang kita bisa pelajari dari para murid setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menunjukkan ketekunan dalam hal berdoa. Sidang jemaat, coba perhatikan di ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saya ulang, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sehati itu gampang atau mudah Bapak Ibu? Gampang atau susah? Bukan gampang atau mudah. Kalau gampang atau mudah itu sama. Tapi pertanyaan, gampang atau susah? Kenapa susah Bapak Ibu sidang jemaat? Kenapa susah? Sehati itu paling susah. Kalau menikah harus sehati, betul ya? Kalau nggak sehati pemaksaan namanya. Betul? Saya sama istri Mama Debbie waktu awal mau nikah. Ya karena Mama Debbie sepakat dengan saya, makanya kita menikah. Kalau nggak sepakat, nggak sehati, nggak jadi itu. Menunjukkan ketekunan dalam hal berdoa, harus tekun. Bapak Ibu, doa gampang diucapkan, susah dilakukan. Apalagi bagi mereka yang belum bertumbuh, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangankan untuk menyediakan waktu berdoa secara pribadi, makan saja masih susah. Masuk nasinya, lauknya, baru ingat doa. Saya belum doa rupanya. Di tempat makan yang banyak orang,
dalam hati dia lihat kiri kanan, depan belakang. Amin. Mata kemana-mana menjelajah, hatinya bicara, takut sama orang. Doa. Amin. Tidur. Terserah Bapak Ibu mau tidur itu apa, sebelum tidur itu mau duduk berdoanya, mau baring berdoanya, gak apa-apa. Mau tengkurap gak apa-apa, yang penting berdoa. Amin. Tapi jangan juga alasan doa aminnya besok pagi. Ada kan yang begitu? Bantal, nah, nanti doa. Dia lupa. Amin besok pagi. Nggak doa. Kalau di sini sih nggak ada ya sidang jemaat ya. Sebelum makan udah doa. Ya. Di tempat keramaian juga tetap doa. Saya bicara yang pribadi-pribadi dulu ini sidang jemaat. Sebelum tidur doa. Sebelum bepergian doa. Sebelum makan doa. Mau belanja? Coba sekali-sekali Bapak Ibu, bukan sekali-kali. Biasakan berdoa tuh sebelum belanja. Godaan itu besar loh Bapak Ibu. Apalagi jalan-jalan ke mall. Yang nggak mau dibeli juga karena diskon beli tuh. Berdoalah, Tuhan tolong saya mau belanja supaya tidak mudah tergoda, karena konsumerisme itu kuat sekali sekarang ini Bapak Ibu. Tiap hari Bapak Ibu nonton TV, tiap hari Bapak Ibu dijejali dengan iklan. Tiap hari Bapak Ibu lihat itu handphone, tiap hari juga dapat penawaran, betul? Bapak Ibu cobalah berdoa juga gitu. Iya. Termasuk ke pasar mau belanja sayuran, karena Bapak Ibu dan saya tidak tahu sayur itu kebanyakan pupuk, kebanyakan pestisida atau tidak. Ada apa namanya itu kalau daging itu? Formalinnya atau tidak? Kita abai di situ Bapak Ibu. Coba mulai sekarang belajar berdoa. Sebelum belanja, jangan sampai bawa uang 200, belanjaannya 250, 50-nya pinjam dulu ke tukang sayur. Mari kita berdoa juga itu untuk belanja Bapak Ibu, terutama ibu-ibu lah. Bapak-bapak juga nggak apa-apa berdoa supaya ibu-ibunya jangan lama-lama belanjanya. Betul ya? Bapak-bapak kan paling susah itu nungguin. Iya. Kalau belanja dilihat 1, lihat 2, lihat 3, lihat 4. Nanti yang dibeli yang pertama juga itu. Suami udah kepanasan di parkiran, kopi udah habis 1 gelas, nungguin kelamaan belanjanya. Tapi si Mama Debbie enggak. Iya, habis duitnya juga enggak banyak sih. Jadi belajar berdoa Bapak Ibu. Doa pribadi menentukan doa bersama-sama di dalam keluarga. Doa pribadi, doa keluarga sangat-sangat menentukan doa di gereja. Mari Bapak Ibu kita sehati berdoa, tapi juga kita tekun dalam berdoa. Gimana doa kita mau dijawab Tuhan, kita nggak sehati?
Kita mau doakan apa nih Bapak Ibu? Di rumah, apa yang mau kita inginkan? Apa yang kita mau doakan? Sama-sama. Boleh dibagi. Oh, saya mau doakan kunci mobil. Wah. Si suami kunci mobil, istri mobilnya. Masih nyambung Bapak Ibu. Tapi kalau suami mendoakan tuh dapat mobil, istri untuk jalan-jalan ke Thailand, pengeluarannya double itu ya. Yang mana dulu mau dijawab? Sehatilah Bapak Ibu. Ya, Pak Pres mau pulang, berarti Pak Pres sehati dengan Ibu Ratmi dan Naldo. Ya, berdoa untuk kepulangan. Semuanya tersedia, semuanya lancar, bolak-balik semua aman, jadi berkat. Amin. Saya juga mau pulang Desember bersama dengan keluarga. Sepakat berdoa. Sehati. Gak mudah sekali lagi sehati itu. Apalagi dalam gereja. Waduh, lama benar dia doanya itu. Yang harusnya 5 menit, untuk dia saja udah 10 menit. Kemana dia sebut? Nah, kenapa banyak orang atau ada orang yang panjang sekali berdoa, ada orang yang singkat padat? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ada orang yang panjang sekali berdoa, tapi ada orang yang singkat padat dalam doa rame-rame. Kira-kira apa jawabannya? Yang panjang berdoa berarti dia sudah biasa berdoa, tapi dia lupa waktu untuk ada dalam kebersamaan. Yang satu singkat padat berdoa, singkat udah padat, salah-salah lagi, berarti nggak biasa berdoa. Tapi dia menghargai orang yang ada di situ. Tapi kalau udah jam doa Bapak Ibu, nggak apa-apa panjang-panjang, karena waktu itu sudah dikhususkan untuk berdoa bersama. Amin. Kita ada doa bersama jam apa? Minggu keberapa Pak Tony? Minggu ketiga ya. Doa. Ayo. Terus kita berdoa bersama, bertekun. Amin. Itu bahasa saya tadi Bapak Ibu, yang lancar, lama doanya, itu analisa saya. Pendek, singkat, padat, itu analisa saya juga itu. Bisa salah, bisa benar. Tapi ini sejauh mana ketekunan, kesehatan kita berdoa. Sehati iya, tapi nggak tekun. Kita harus tekun, amin. Segala sesuatu yang ditekuni di dunia ini pasti berhasil, biasanya begitu. Demikian juga dengan doa. Kita doanya cuma sekali-sekali. Tuhan dengar Pak. Tuhan gak perlu diajari, Tuhan tidak perlu dikasih tahu, dia tahu. Tapi Tuhan juga mau tahu sejauh mana kepercayaan kita, amin. Sejauh mana kesungguhan kita kepada Tuhan. Anak saya yang kedua itu, dia ngomong tidak hanya sekali, berkali-kali. Anak saya yang ketiga juga sama. Kalau dia ngomong untuk minta sesuatu, itu tidak cukup satu kali, tetapi berkali-kali. Pak, besok jemput Samuel ya. Hari ini. Nanti malam ngomong lagi, Pak, besok jemput Samuel ya. Besok pagi ngomong lagi, jadi nggak Pak jemput Samuel? Kalau saya nggak sempat, saya bilang nggak sempat. Tapi kalau saya bilang sempat, ya saya akan jemput. Saya membayangkan, ini pemikiran saya Bapak Ibu, bayangan saya. Ya kalau makin banyak komunikasi, makin banyak dikasih tahu, diminta, ya kita manusia itu ya, ya kita ingat, kita lakukan, kita eksekusi.
Di dalam Alkitab juga sama, seorang hakim yang dimintain terus minta tolong oleh seorang ibu. Akhirnya dia juga kasih. Kenapa kita harus tekun Bapak Ibu dalam hal berdoa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus tekun dalam berdoa? Kalau saya jawab sih, kenapa kita harus tekun? Karena doa tidak sekaligus dijawab oleh Tuhan. Maksudnya hari ini minta, hari ini dijawab oleh Tuhan. Enggak kan? Itu sejawaban saya Bapak Ibu. Gak tahu Bapak Ibu jawab apa kalau pertanyaan seperti itu? Hah? Ada lagi jawaban yang lain? Kenapa Bapak Ibu dan saya harus bertekun di dalam doa, apalagi kita dalam bersama-sama? Apa yang harus kita doakan saat ini Bapak Ibu? Pastori kita. Apa yang harus kita doakan bersama-sama? Jemaat kita selain tetap tekun, tetap setia, tapi juga ada yang percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan pakai berbagai macam cara dan pakai kita untuk ada jiwa baru Bapak Ibu. Kenapa kita harus tekun dalam berdoa? Kalau nggak ada yang bisa jawab lagi, pulang dari sini sambil ngopi, silakan kita diskusi lagi Bapak Ibu. Iya, membangun keintiman dengan Tuhan. Iya Nila. Oh gitu. Sekali tidak dijawab, siapa tahu untuk yang kedua kali dijawab. Membangun keintiman. Yang kedua, kalau nggak dijawab, siapa tahu dijawab berikutnya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Bukan tanpa alasan jemaat mula-mula ini, para murid, para rasul, perempuan, dan saudara-saudara Tuhan Yesus bertekun dalam doa. Bukan kebetulan dan bukan tanpa alasan. Sampai tergenapi janji itu. Amin. Sampai kita mendapatkan jawaban Tuhan apa dari apa yang kita gumuli Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu udah tahu langsung jawaban doanya? Enggak, saya juga belum tahu jawaban doa saya tentang anak saya itu lulus atau tidak, diterima atau tidak di universitas negeri. Tapi saya terus berdoa Bapak Ibu. Saya ingat saya doa. Kita juga, amin. Berapa tahun kita mendoakan surat sertifikat gereja? Kurang lebih 3 tahun Pak Indra ya. 3 tahun kita mendoakan ini, sehingga ada sertifikat gereja. Terus saja, terus kita berdoa. Jadi belajar dari para murid, mari sidang jemaat kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita menunjukkan kebersamaan kita sekalipun kita berbeda suku, berbeda pendidikan, berbeda latar belakang. Mari kita menunjukkan ketekunan kita, kesehatian kita di dalam doa. Baik kita dalam keluarga kita maupun kita dengan sesama jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa.
jemaat, saya undang untuk kita berdiri. Kita berdoa. Kami sangat percaya bahwa mujizat itu tetap ada, tetap berlaku kepada setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami bersyukur karena ibadah kami sebentar lagi akan berakhir. Tuhan hadir, Tuhan memimpin, Tuhan menerima, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih bagi kami yang diberi kesempatan untuk melayani. Biar pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh terus melayani. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu di tengah-tengah kesibukan mereka, di tengah-tengah kelelahan mereka, dan di tengah-tengah keinginan untuk istirahat, namun mereka tetap datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak sidang jemaat-Mu yang akan ujian, yang akan ulangan kenaikan kelas, atau yang sudah ikut ujian atau ulangan kenaikan kelas. Biarlah hasilnya maksimal. Sementara yang akan ikut ulangan minggu-minggu ke depan ini, Tuhan juga tolong supaya anak-anak dari sidang jemaat-Mu dapat menuntaskan semester ini dengan baik. Demikian juga yang akan melanjutkan dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMK atau SMU, bahkan ke perguruan tinggi. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan jalan. Biarlah boleh diterima di tempat yang dituju, dan Tuhan juga yang menyediakan semua yang diperlukan, sehingga ke depan kami boleh melihat anak-anak sidang jemaat-Mu, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Yang sudah bekerja, Tuhan tolong supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia, dibukakan jalan oleh Tuhan, ada keberhasilan di sana. Dan kami berdoa untuk mereka yang sudah usia lanjut Tuhan, seperti Ibu Yekti, ada Ibu Ros, dan ada Pak Canyang, orang tua kami yang tersisa dari generasi sebelumnya. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, menguatkan, mengaruniakan kesehatan, kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka terpelihara oleh Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua Pak Tony Tuhan, mamanya yang dalam keadaan sakit. Di sini kami tetap berdoa berseru kepada Tuhan. Dijamah Tuhanlah mama dari Pak Tony, ada kesembuhan, ada pemulihan. Kami mengucap syukur untuk anak Pak Ateng. Kami mengucap syukur untuk anak Ibu Deborah, dalam keadaan sakit, sekarang dalam keadaan pemulihan. Dipulihkan sepulih-pulihnya ya Tuhan, sehingga anak ini bertumbuh berkembang dengan baik. Hamba berdoa supaya setiap kami, setiap sidang jemaat-Mu dijaga oleh Tuhan dari segala macam mara bahaya, niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, dan bencana alam. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, malaikat berkawal atas kami. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan, supaya hati dan pikiran kami diterangi terus menerus oleh Roh Kudus, supaya kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan atas hidup ini. Kami boleh memilih dan memutuskan pilihan dan keputusan yang tepat, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan dalam banyak hal. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara ini tetap kokoh, tetap kuat Tuhan, dengan pemerintahan yang kuat, dengan pemerintahan yang mampu membangun bangsa dan negara ini, membuat bangsa dan negara ini dihormati, disegani oleh bangsa-bangsa lain.
Karenanya kami berdoa untuk niat-niat orang jahat, untuk perencanaan-perencanaan jahat yang hendak menghancurkan, yang hendak memperandakan bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Apakah itu datang dari tokoh agama, tokoh politik, tokoh kebudayaan, kami tolak di dalam nama Yesus, supaya bangsa dan negara kami tetap aman. Kami berdoa untuk negara yang bertikai seperti Rusia dan Ukraina, ya Tuhan. Kami mohon balas kasihan-Mu Tuhan, supaya kedua bangsa ini boleh berdamai. Dan kami juga berdoa untuk China dan Amerika yang juga terus menanamkan pengaruh-pengaruh mereka ke berbagai benua dan wilayah di kawasan dunia ini, supaya tidak membawa kehancuran, tidak membawa pertikaian, permusuhan, tetapi membawa kebaikan bagi umat manusia. Untuk pengembangan nuklir, pengembangan alat-alat perang, kami berdoa Tuhan Yesus, supaya Tuhan campur tangan, supaya ada pembatasan, dibatasi, sehingga dunia ini tetap aman, terkendali. Kami juga berdoa untuk ketahanan pangan Tuhan, supaya Indonesia, pemerintah mulai berpikir bagaimana menyiapkan lahan-lahan untuk dikelola, diolah, demi untuk mencukupi kebutuhan nasional dan bahkan kalau boleh dunia, ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami untuk bangsa dan negara sebagai bentuk kecintaan kami terhadap bangsa dan negara ini. Sebentar kami mau pulang Tuhan, namun kami tetap teringat untuk Ibu Matius atau istrinya Ibu Lisa. Kami teringat untuk istrinya Pak Amin. Oh Tuhan Yesus, tolong supaya kandungan mereka dikuatkan dan pada masanya untuk melahirkan dengan sehat selamat, baik ibu maupun anak. Demikian juga kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami. Tuhan tetap menyertai mereka, memberkati mereka, dan membuat mereka juga untuk ada waktunya rindu beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Inilah doa kami yang semua ini kami alaskan ke dalam satu nama di atas segala nama, nama yang olehnya manusia diselamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.